Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Widianto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pelalawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata yang merupakan tugas modul 1.1.A.9, yakni Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktek baik aksi nyata yang saya lakukan dimulai dengan perencanaan. Sebelum melakukan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran kimia di sekolah maupun di MKMP Kimia Kabupaten Pelalawan. Selain itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembiasaan berdoa untuk memunculkan sifat religius. Setelah itu, saya mulai mengajak siswa untuk melaksanakan pembiasaan literasi terhadap materi yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Untuk mulai pagi ini, saya yakin kalian semangat. Semangat? Semangat. Semangat. Terima kasih. Yang hadir hari ini siapa? Azza. Azza. Siapa lagi? Pramudia. 3 orang nggak datang ya? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kalian berliterasi dulu. Silahkan membaca tentang sel volta, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Duduk tetap berkelompok seperti ini. Silahkan dibuka bukunya tentang sel volta. Baiklah, dalam kesempatan ini selanjutnya saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, melaksanakan pembelajaran secara berkelompok dan berdiskusi serta melakukan presentasi di depan kelas. Ya, nanti menggunakan standarnya atom hidrogen. Yang kedua, apa itu potensial sel dan hubungannya dengan listrik yang dihasilkan dari sel volta. Berikutnya ada notasi sel. Notasi sel itu adalah lambang dari reaksi sel yang terjadi pada sel volta itu. Kemudian yang terakhir kita juga bisa menuliskan reaksi sel. Reaksi yang terjadi dalam sel tidak lain adalah reaksi apa kemarin? Reaksi redox. Pintar banget, reaksi redox. Seperti apa reaksi redox itu dapat dituliskan nanti kaitannya pada notasi sel dan reaksi sel. Baik, sekarang untuk lebih memudahkan mengarahkan kalian bekerja, akan saya berikan sebuah tantangan ya, atau sebuah tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Dengan enola. Selanjutnya, siswa melakukan presentasi secara bergantian dalam kelompok mereka secara antusias dan bersemangat. 2 plus tambah 2 hasilkan Mn dengan enola min 1,19. Nah, dari kedua reaksi ini yang mana yang lebih besar? Yang AL apa MN? MN. Berarti kalau dia besar, reduksi.
Oksidasi. Oksidasi. Itu yang A-nya, nanti kita koreksi langsung yang B-nya. Ayo, mengingat waktu. Karena MN reduksi, maka MN di atas. Jadi menjadi positif positif 1,66 karena elektronnya berbeda, maka kita kali menjadi 3 dan 2. Ya, tuliskan lagi hasilnya. Masukkan Mn 12 tambah 6 Min menjadi Mn. N-nya tetap. AL-nya AL 13 tambah 6 elektron. Denmal plus 1,66 tambah N0 menjadi min 2,11 volt. Positif apa negatif? Negatif ini Negatif. karena negatif Silakan ke sana. bawahnya mau Yang lain silakan menyimak. Kalau sekiranya ada perbedaan pendapat, nanti disampaikan setelah kelompok 2 selesai mempresentasikannya. Yang B-nya notasi selnya. Ini kelompoknya apa, ada perbedaan pendapat? Ada, ya nanti disampaikan ya. Yang ini ada perbedaan? Ada perbedaan? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Yang ini ada perbedaan? Sama berarti? Yang tadi ada perbedaan? Ada, ini disampaikan ya Bapak ya. Yang ini ada perbedaan? Ini? Ada. Yang ini? Enggak ada. Ini ada perbedaan? Enggak ada. Sudah selesai? jelaskan. Ya. Nah, kalau yang ini dapatnya kalau di sini oksidasi, sedangkan di sini reduksi. Kalau dia oksidasi, dia naik. Kalau dia reduksi, dia turun. Apanya naik? Bilok. Biloknya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Kita kasih salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Ini videonya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin meminta kalian untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini terkait dengan sel volta. Ada yang bisa? Untuk berdoa Silakan, dan Bapak. Apa pendapat kamu tentang belajar sel volta pada hari ini? Ya, siapa? Ayah Muni. Oke, silakan Muni, silakan berpendapat. Ya, situ aja nggak apa-apa. Jadi karena sel volta itu mempunyai dua reaksinya reduksi, salah satu mereka yang paling besar akan menghasilkan reduksi, sedangkan yang kecil akan menghasilkan oksidasi. Reaksi oksidasi dihasilkan dalam AL, seperti di contoh AL13 ditambah 3Mn menghasilkan AL, AL-nya harus di depan menghasilkan AL3+ tambah 3Mn, sehingga tandanya bisa berubah dari yang negatif jadi positif, positif bisa jadi negatif. Oksidasi bisa dibalikkan, sedangkan reduksi tidak bisa dibalikkan. Reaksi ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Terima kasih. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada lagi. Iqbal
Tidak bisa menghasilkan listrik. Iya, mantap. Ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan berkesan, mudah-mudahan kalian ingat dan untuk kalian tambah semangat lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan Ketua Jason berdoa. Siap, Bang. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kerja kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, jika jam pelajaran telah usai dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Dari pembelajaran tadi, maka terdapat tantangan dan solusi yang saya temukan. Adapun tantangan yang menjadi permasalahan adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Hanya diam saja atau mengandalkan teman. Yang berikutnya, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Adapun solusi yang diberikan adalah melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada testimoni dari Saya Miss rekan kerja Dazuliarni, saya. mengajar di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Bapak Widianto adalah rekan kerja saya di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Bapak ini merupakan wakil kurikulum kami. Bapak ini sangat bersemangat dan berdisiplin tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah untuk kemajuan pembelajaran kami di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci ini. Bapak ini memiliki semangat dan keuletan yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selalu mengajak kami rekan-rekan sejawat untuk lebih maju dalam pengajaran yang berfokus kepada kebutuhan anak didik kami. Apalagi setelah Bapak ini menjadi calon guru penggerak, dia lebih giat lagi dalam berbagi ilmu pengetahuan dengan rekan-rekan kami semuanya untuk membenahi pengajaran di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Kami selaku rekan kerjanya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas dedikasinya terhadap kami dan rekan-rekan kerja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Fitra Ramadan dari kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya belajar bersama Pak Widianto. Saya dan teman-teman sangat amat merasa termotivasi dan sangat menyenangkan belajar dengan Pak Widi, di mana kami belajar dengan berbagai metode untuk setiap pembelajarannya. Metode yang pertama yaitu kami belajar di lab komputer untuk pembelajaran kimia komputasi. Dan metode yang kedua, kami juga belajar dengan model blended learning, di mana kami belajar tatap muka di sekolah dan kami juga dapat belajar di rumah menggunakan model ini. Kami bisa melakukan secara online jika kami tidak mengerti apa materi yang disampaikan oleh Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi aksi nyata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.